Selamat datang semuanya kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini kita akan membahas mengenai rancangan percobaan faktorial penuh 2 level yang merupakan salah satu jenis rancangan percobaan faktorial yang sangat luas penggunaannya. Mari kita mulai. Halo semuanya, kita berjumpa lagi di kuliah Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam video segmen ini kita akan membahas mengenai percobaan faktorial penuh 2 level. Percobaan faktorial penuh 2 level sendiri seringkali disebut dengan istilah percobaan 2 pangkat K, di mana 2 di sini maksudnya adalah di masing-masing faktor percobaan itu hanya divariasikan pada 2 nilai saja, kemudian K adalah jumlah faktor percobaan yang diujikan. Nah, ada alasannya mengapa saya menampilkan gambar iring-iringan kuda beban di latar belakang ini ya, karena percobaan 2 pangkat K ini adalah salah satu percobaan faktorial yang paling banyak digunakan di dalam riset maupun industri ya. Nah, terutama dalam tahap awal penelitian, yaitu pada saat kita ingin melakukan penyaringan variabel yang signifikan. Karena percobaannya hanya dilakukan pada 2 level, maka ini pada dasarnya adalah percobaan yang bersifat linier. Hanya bisa mengukur efek linier. Dan konsekuensinya hanya bisa digunakan untuk menyusun model sebatas modelnya linier. Nah, misal untuk jumlah faktor sebesar 3, maka model regresi linear yang paling lengkap yang bisa kita dapat adalah seperti yang ada di bawah sini. A1X1, A2X2, dan A3X3 ini adalah efek-efek utama. Dan yang berikutnya ini adalah interaksi 2 arah, dan yang paling belakang adalah interaksi 3 arah. Dari kiri ke kanan kita katakan orde dari efeknya meningkat. Jadi orde dari efek dinyatakan oleh berapa banyak variabel yang muncul di dalam setiap efek tersebut. Ya, di sini ada 1 variabel, di sini ada 2 variabel, ada 3 variabel. Nah, ini ada satu contoh rancangan percobaan 2 pangkat 3. Lagi-lagi 2 pangkat 3 artinya faktornya ada 3, setiap faktor divariasikan pada 2 level. Ya, dalam hal ini faktornya diberi simbol A, B, dan C. Bagaimana penggambaran atau pengertian dari efek utama dalam percobaan 2 pangkat 3? Anda perhatikan di sini, ini adalah efek utama A. Masih ingat dari segmen video sebelumnya, efek utama adalah rata-rata dari besaran kontras. Ya. Kontras sendiri dalam hal ini dinyatakan sebagai jumlah dari respons ya pada saat variabel A pada level tinggi dikurangi jumlah respons pada saat variabel A pada level rendah. Ya, jadi bidang tegak kanan dikurangi bidang tegak kiri. Ini Anda rata-rata, maka Anda mendapatkan efek utama dari A. Dengan kata lain, silakan Anda coba telusuri sendiri untuk efek utama B dan C. Dan ini adalah interaksi 2 arah. Kebetulan yang ini adalah interaksi 2 arah A kali B. Penggambarannya seperti demikian. Jadi kontrasnya diperoleh dari jumlah respons percobaan pada bidang yang ini. Ya, silakan Anda ikuti pointer saya. Dikurangi bidang yang satunya lagi. Kemudian di rata-rata menjadi nilai efek interaksi AB. Lagi-lagi silakan Anda simak buku tes kita untuk interaksi 2 arah yang lainnya, yaitu AC dan BC. Dan untuk yang terakhir, interaksi 3 arah secara geometri seperti demikian. Jadi kalau Anda lihat di sini, anda bayangkan Anda visualisasikan dalam 3 dimensi. Jadi di dalam kubus ini kita bisa menggambar 2 buah piramid. Yang satu bisa Anda bayangkan puncaknya menuju ke kita. Ya, yang saya gambar dengan garis merah, ini puncaknya menuju ke kita. Dan yang satu lagi yang digambar dengan garis putus-putus, puncaknya menjauhi kita. Ya. Jadi interaksi 3 arah, kontrasnya adalah jumlah dari respons percobaan yang diberi tanda plus dikurangi yang diberi tanda minus. Nah, ini contoh yang lebih konkret di mana kita sekarang meninjau percobaan yang lengkap dengan datanya. Jadi ini percobaan 2 pangkat 3 yang mengukur efek kadar serat kayu keras, ya diberi simbol A, kemudian tekanan pemasakan B, dan waktu pemasakan C, dalam proses produksi suatu pulp atau bubur kertas. Ya, terhadap kekuatan mekanik kertas yang dihasilkan. Setiap tempuhan ini dilaksanakan dalam 2 replikasi atau duplo. Pengukuran data dilakukan secara teracak sepenuhnya, artinya pelaksanaan tempuhannya tidak mengikuti urutan standar Yates, tapi diacak. Jadi ini di sini disampaikan data percobaannya dalam variabel asli, variabelnya belum dikode atau belum dikodekan. Level rendah dari konsentrasi serat kayu keras adalah 2% dan level tingginya 6%. Tekanan pemasakan level rendahnya 400, level tingginya 650 kilopascal, dan waktu pemasakan level rendahnya 3 jam dan level tingginya 4 jam. Ini adalah hasil pengolahan data dengan ANOVA. Dalam segmen ini saya hanya menampilkan hasil akhirnya. Untuk prosedur pelaksanaan ANOVA-nya nanti akan kita pelajari di segmen berikutnya,
di mana saya memberikan tutorial untuk melakukan pengolahan datanya. Jadi ini adalah kontributor dari variansnya, ya. Yang atas ini adalah efek utama dan ini adalah efek interaksi dua arah dan yang paling bawah adalah interaksi tiga arah. Signifikansi dari masing-masing efek tadi bisa kita lihat dari p-value-nya tentunya. Kalau kita bekerja dengan alfa 5% atau tingkat keberartian 5%, maka efek-efek yang p-value-nya lebih rendah daripada 5% berpengaruh secara signifikan terhadap respons. Efek ini bisa diplot juga dalam bentuk Pareto, yang seperti ini namanya adalah plot efek. Kemudian kalau Anda lihat di sini ada suatu nilai kritik. Masing-masing efek ini kemudian distandarisasi menjadi besaran T, dan ini adalah nilai T kritik. Efek-efek yang nilainya di bawah besaran kritik kemungkinan tidak signifikan, dan yang di atasnya adalah efek-efek yang signifikan. Jadi di sini kita lihat bahwa tidak semua suku model atau tidak semua efek itu berarti. Yang tidak berarti ini saya beri tanda yang merah, yaitu interaksi dua arah AC, dua arah BC, dan interaksi tiga arah ABC. Dan sisanya adalah yang diduga signifikan. Karena tidak semua suku model yang signifikan, maka kita harus melakukan perampingan model. Dan ini adalah hasil perampingannya, intinya sederhana saja. Kita ulangi lagi ANOVA-nya dengan menggunakan software, tetapi efek-efek yang tidak signifikan kita keluarkan dari model ANOVA-nya. Maka sisanya adalah demikian. Anda lihat sekarang, di nilai p-value-nya kelihatan bahwa semua efek yang tersisa adalah signifikan. Ini adalah nilai-nilai koefisien regresinya, sehingga saya bisa menyusun persamaan regresi berdasarkan koefisien-koefisien tersebut. Ya. Antara kelompok koefisien yang ada di atas dengan yang ada di bawah, ini angka-angkanya berbeda. Karena yang di atas ini adalah koefisien regresi yang dihasilkan dengan perhitungan menggunakan coded variables. Sementara yang di bawah, kalau Anda perhatikan, regression equation in uncoded units. Jadi koefisien-koefisien ini ditransformasi menyesuaikan dengan variabel aslinya. Jadi kalau Anda mau menggunakan persamaan yang di bawah, maka yang Anda masukkan sebagai nilai konsentrasi, kemudian tekanan pemasakan, dan seterusnya, bukan nilai yang terkodekan yang min 1 plus 1, tetapi nilai aslinya. Kita lihat di tabel percobaan di halaman sebelumnya. Berhati-hati dalam menggunakan model regresi. Pertama-tama Anda harus cek dulu apakah faktor-faktor yang Anda masukkan ke dalam persamaan regresi ini semuanya bersifat kuantitatif. Karena persamaan regresi ini hanya memiliki arti fisik untuk faktor-faktor kuantitatif. Kalau di sini ada faktor kualitatif, maka faktor-faktor tersebut harus Anda keluarkan dari regresinya. Ya, pikirkan juga apakah tujuan percobaan yang memang untuk menyusun model. Jangan tergoda untuk selalu membuat model regresi jika memang tujuan percobaannya sebetulnya bukan untuk menyusun model, tetapi hanya untuk menyaring variabel. Dengan demikian, kita selesai membahas dalam video segmen kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di video segmen berikutnya.